Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada. Baik. Untuk memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Ketua kelas silahkan memimpin doanya. Ya, terima kasih. Hari ini apakah kalian ingat pelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya? Apakah ada yang sudah membaca kembali? Ya, benar sekali. Yaitu pelajaran yang kita pelajari kemarin yaitu adalah perdagangan internasional. Sekarang Ibu mau tanya, perdagangan internasional itu seperti apa? Ya, Dimas. Benar sekali. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh dua atau lebih negara yang melakukan ekspor impor berupa barang atau jasa ya. Jadi dua negara yang berbeda. Baik, sekarang Ibu akan bertanya pada kalian, apakah kalian pernah pergi ke pasar? Pastinya pernah kan? Pasar adalah tempat kita untuk membeli barang, terutama sembako, seperti itu. Jadi banyak sekali masyarakat yang pergi ke pasar untuk membeli sembako. Ternyata pasar itu bukan cuma hanya pasar Tanggul, pasar Gebang, dan pasar lainnya, pasar tradisional lainnya, tetapi juga ada pasar bebas. Nah, apa sih pasar bebas itu? Sekarang Ibu ingin tahu. Pasar bebas adalah, atau bisa dikenal dengan perdagangan bebas, merupakan kondisi ketika negara-negara mengurangi tarif atau bahkan menghilangkan tarif pajak yang masuk dari atau ke luar negeri. Nah, kenapa sih kok ada pasar bebas? Apakah ada yang bisa menjawab kenapa harus ada pasar bebas? Ya, Dinas, tiapa. Benar sekali. Adanya pasar bebas atau perdagangan bebas itu untuk mencegah persaingan dagang yang tidak sehat seperti monopoli, dumping, perang tarif, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi, kita mengadakan atau negara-negara tersebut mengadakan perdagangan bebas tersebut. Seperti yang tadi Ibu jelaskan, kita akan membahas tentang perdagangan bebas ataupun pasar bebas. Sekarang Ibu akan menuliskan tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam mempelajari pasar bebas ini. Yaitu tujuannya pengertian pasar bebas, latar belakang dan tujuan dalam pasar bebas tersebut. Jadi kita akan mencapai tujuan ini setelah kita mempelajari tentang pasar bebas tersebut. Oke, di sini Ibu menampilkan gambar yang hanya ada bendera-bendera setiap negara. Yaitu di sini ada Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand, dan lain sebagainya. Kalau kalian melihat gambar ini, apa yang ada di pikiran kalian? Ya, ini adalah ASEAN, atau lebih dikenal dalam perdagangan bebas itu MEA. MEA adalah pasar bebas di kawasan Asia Tenggara. Jadi ada Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, itu termasuk dalam kawasan Asia Tenggara. Sesuai dengan nama-namanya, negara yang tergabung di MEA adalah negara-negara ASEAN. Seperti yang tadi Ibu tadi bilang, dalam MEA, seluruh anggota diperbolehkan menjual barang dan jasa ke seluruh anggota tanpa tarif. Selain barang-barang, jasa juga termasuk dalam kategori yang dijual di MEA. Oleh karena itu, muncul tenaga kerja profesional dari luar negeri, misalnya dokter, akuntan, pengacara, bahkan guru. Selain itu, MEA memungkinkan negara-negara untuk membentuk pasar tunggal sehingga kompetisi meningkat di antara anggota. Seperti halnya ada guru dari luar negeri, ada guru dari Singapura masuk ke Indonesia, seperti itu. Jadi jasa bukan hanya barang ya, tapi jasa juga di sini diperjualbelikan. Tapi dalam berupa jasa, bukan barang.
seperti itu. MEA ini dibentuk tahun 2015. Jadi MEA ini dibentuk tahun 2015. Untuk Indonesia sendiri, MEA adalah peluang dan tantangan, karena kan banyak sekali masyarakat dari Asia Tenggara ini yang memanfaatkan sumber daya dari Indonesia, karena Indonesia terkenal dengan sumber daya alamnya seperti itu, dan juga sumber daya manusianya juga dikirim ke luar negeri, seperti dari TKI yang dikirim ke Malaysia, Brunei, Singapura. Banyak sekali barang dan jasa dari Indonesia yang dikirim ke berbagai negara seperti itu. MEA dianggap sebagai peluang karena dengan adanya MEA, kesempatan bagi produsen dalam negeri untuk memperluas jangkauan pasar semakin besar. Di sisi lain, MEA juga merupakan tantangan karena barang-barang Indonesia masih banyak yang belum mampu bersaing di luar negeri. Seperti kita lihat kan, batik Indonesia itu kurang diminati oleh masyarakatnya sendiri. Anak muda pun, mereka lebih suka memakai barang-barang branded yang dari luar negeri, dan itu membuat produk Indonesia sendiri merasa tersaingi dengan adanya barang-barang branded ataupun barang-barang dari luar negeri tersebut. MEA akan berhasil jika pemerintah, produsen, konsumen dalam negeri bekerja sama membangun produk-produk dalam negeri, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Nah, jadi dalam adanya MEA ini diharapkan nanti UMKM juga akan terbantu dengan adanya perdagangan bebas. Gitu. Sekarang, tadi kan kita sudah mempelajari adanya ASEAN. Nah, sekarang adakah ingin bertanya? Oke, silahkan. Faris ingin bertanya apa? Pertanyaan bagus sekali. Apakah perdagangan hanya ada di ASEAN saja? Tidak, perdagangan bebas itu bukan hanya ada di ASEAN saja, tetapi juga ada di Uni Eropa yang disebut FEE, dan juga ada dari AFTA, APEC, dan banyak perdagangan bebas lainnya sesuai dengan kebutuhan negara tersebut, seperti itu. Nah, sekarang Ibu mempunyai beberapa gambar. Ini adalah gambar perdagangan bebas yang ada di dunia bagi kelompok sesuai dengan kelompok yang telah kita buat minggu lalu, dan Ibu akan membagikan satu kelompok mendapat satu perdagangan bebas dunia sesuai dengan kelompoknya ya. Oke, jadi perintahnya nanti mengamati gambar tersebut, itu dari lambang apa, dari negara apa, kapan didirikannya, apa saja anggotanya, dan nanti juga akan diminta untuk kalian mendiskusikan tentang apa yang dimaksud dengan pasar bebas secara luas ataupun secara umum ya. Lalu apa saja yang termasuk organisasi dalam perdagangan bebas tersebut sesuai dengan organisasi yang telah Ibu bagi sesuai dengan kelompok ya, dan juga apa tujuan dalam perdagangan bebas tersebut, dan latar belakang dari setiap organisasi dalam perdagangan bebas tersebut. Nanti diharapkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya dengan teman-temannya. Tadi kita sudah melihat presentasi dari teman-teman kalian, ternyata bagus-bagus dan juga sangat membantu dalam penambahan informasi buat teman-teman. Jadi sekarang Ibu akan menegaskan bahwa perdagangan bebas adalah perdagangan yang dimana kebijakan pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor dan ekspor. Nah, mengapa adanya perdagangan bebas kenapa adanya perdagangan bebas untuk menjaga persaingan dagang yang tidak sehat seperti monopoli, dumping, perang tarif, dan lain sebagainya. Seperti itu. Apakah sampai di sini ada yang bertanya? Oke, karena tidak ada yang bertanya, sekarang Ibu akan menyampaikan kesimpulan dalam pembelajaran hari ini, yaitu perdagangan bebas ataupun pasar bebas ini adalah seperti yang tadi dijelaskan. Ada yang bisa menjawab? Iya, Dina. Benar sekali. Perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminatif, menambahkan tarif kepada import atau import seperti itu, dan juga banyak sekali macamnya ya tadi perdagangan bebas seperti ASEAN, MEA atau MEA ya. Terus juga ada
AFTA, APET, WTO, seperti singkatan-singkatannya agar kalian bisa menghafal, yaitu seperti Uni Eropa, seperti MEE, seperti itu. Nah, Ibu rasa cukup pelajaran hari ini. Ibu mohon buat melengkapi ataupun menambah lagi wawasan yang kalian dapat dalam pelajaran hari ini. Jangan lupa membacanya lagi di rumah. Dan sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.